Perkenalkan, nama saya Niputri Setiawati, kelas 1245, absen 35. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai peran bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dan keamanan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, sebab hal itu dapat membuat warga negara merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Tak heran jika banyak negara pun selalu berupaya untuk menciptakan perdamaian, bukan saja di negaranya sendiri, tapi juga di dunia. Indonesia salah satunya yang memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri, seperti diketahui, merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Sejak 1945, PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, yakni Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya, telah bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Meski tak sedikit negara-negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu, Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum, tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, berbagai cara pun dilakukan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, baik itu di tingkat regional maupun internasional. Dalam bentuk apa? Keikutsertaan dalam PBB, ASEAN, serta GNB atau Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu prestasi gemilang yang diraih oleh bangsa Indonesia di dalam PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1974. Indonesia juga sangat berperan aktif dan langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam proses ini, Indonesia berperan aktif pada saat menjaga keamanan PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk mengemban tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Pencapaian kontingen Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB adalah ketika pertama kali mendapatkan perintah untuk menjaga keamanan dan menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1974 sampai 1975. Indonesia juga kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1995 sampai 1996. Dalam hubungan internasional, Indonesia DKPBB pada periode tersebut. Wakil tetap dari Indonesia yaitu RI Nugroho Wisnumurti tercatat 2 kali menjadi presiden DKPBB. Selain itu, Indonesia juga terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 2007 sampai 2009. Di samping itu, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM bersama 47 negara lainnya yang tergabung dalam dewan tersebut pada tahun 2007 hingga 2010. Peran Indonesia dalam ASEAN. Upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dalam hal ini melalui ASEAN ditunjukkan dalam banyak hal, termasuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau berbagai macam konferensi ASEAN. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam pergelaran organisasi internasional. Sebagai contoh, KTT ASEAN yang pertama kali diselenggarakan di Bali pada 24 Februari 1976 atau pertemuan informasi dari pemimpin-pemimpin negara dalam organisasi ASEAN pada 30 November 1996. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. GNB yang merupakan kependekan dari Gerakan Non-Blok mempunyai makna yang sangat penting dalam peran bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan netral. Di mana netral di sini artinya Indonesia tidak memihak pada blok tertentu, baik itu timur maupun barat. Indonesia juga memilih untuk menentukan jalan sendiri dalam upaya membantu terciptanya tujuan dunia dengan menyelenggarakan persahabatan dengan segala bangsa. Indonesia juga senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara langsung dan berlanjut ditunjukkan ke Indonesia dalam kiprah yang baik pada kepemimpinan Soekarno pada tahun 1992 sampai 1995. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.